Pak. Oh, Pak, iya. mengenai Mau nanya satu Pak. Dari lapas Sukamiskin kemarin itu Setia Novanto itu sudah dinyatakan bebas bersyarat begitu Pak, bagaimana? ya, karena sudah melalui proses assessment dan yang bersangkutan berdasarkan hasil putusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. Oh, Ya, kita sampai sekarang. masih ada ini nggak Pak? Apa tugas untuk melapor diri begitu Pak ke? Nah, ada kan denda subsidinya sudah dibayar. Sudah dibayar begitu? Dibayar. Oh, oke. Ini apa? Aduh, KTP ini kan udah saya sih ikhlas ya, siapapun yang nyuruh ini ya udah pokoknya saya. Jakarta, Amateur News. Panggung politik dan hukum Indonesia kembali diguncang oleh kabar mengejutkan. Nama yang pernah menghiasi headline nasional dengan kasus mega korupsi iktp kini kembali mencuat. Ya, Setia Novanto, mantan ketua DPR RI, tokoh politik yang pada tahun 2017 ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan divonis 15 tahun penjara pada April 2018, akhirnya menghirup udara bebas. Lelaki yang akrab disapa Setnov itu keluar dari lapas Sukamiskin dengan status bebas bersyarat pada Sabtu 16 Agustus 2025. Sebuah keputusan hukum yang langsung mengundang sorotan publik pro kontra, bahkan kegaduhan di ruang-ruang diskusi masyarakat. Bagaimana perjalanan panjang yang membawa Novanto keluar lebih cepat dari jeruji besi? Inilah 5 fakta penting yang mengiringi kebebasan bersyaratnya. Pertama, bebas karena putusan PK mengurangi hukuman. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Novanto setelah 5 tahun berjalan di tempat. Dari semula 15 tahun, hukumannya dipangkas menjadi 12,5 tahun penjara. Inilah dasar hukum yang membuka pintu pembebasan bersyarat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bahkan menegaskan bahwa secara prosedural, Novanto telah melewati proses asesmen sesuai ketentuan. Kedua, memenuhi syarat 2/3 masa tahanan. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, pembebasan bersyarat bisa diberikan jika seorang narapidana sudah menjalani 2/3 masa pidananya. Menurut Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti, Novanto terbukti berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan menunjukkan penurunan risiko residivis. Bahkan, pada 10 Agustus 2025, sidang tim pengamat pemasyarakatan resmi menyetujui usulan pembebasan bersyaratnya bersama lebih dari 1.000 narapidana lain di seluruh Indonesia. Ketiga, lunasi denda dan uang pengganti. Sejak vonis, Novanto diwajibkan membayar denda 500 juta rupiah dan uang pengganti 7,3 juta dolar Amerika Serikat. Mahkamah Agung dalam putusan PK tetap membebankan tanggungan tersebut menyisakan sekitar 49 miliar rupiah. Fakta terbaru, Novanto disebut telah melunasi kewajiban itu. Rika Aprianti memastikan bahwa bukti pembayaran dari KPK sudah masuk, termasuk sisa 5,3 miliar rupiah yang diselesaikan lengkap. Inilah salah satu syarat penting yang membuatnya berhak memperoleh integrasi sosial. Keempat, raih total remisi hingga 28 bulan 15 hari. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi menegaskan bahwa remisi hanyalah pengurangan masa hukuman, bukan alasan utama kebebasan ini. Novanto bebas bersyarat karena seluruh kewajiban finansialnya sudah ditunaikan, bukan semata-mata karena remisi. Kerugian negara sudah dibayar, haknya otomatis berlaku, dan negara wajib memprosesnya, ujarnya lantang. Kelima, tetap wajib lapor sampai tahun 2029. Meski keluar dari balik jeruji, Novanto masih berada di bawah pengawasan ketat negara. Ia diwajibkan melapor setiap bulan hingga tanggal 1 April tahun 2029, sesuai vonis awal 15 tahun. Artinya, kebebasan ini bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan dengan syarat dan batasan. Kesimpulan, kebebasan bersyarat Setia Novanto membuka babak baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, semua prosedur hukum disebut telah dijalankan. Putusan PK, syarat 2/3 masa tahanan, pembayaran denda, hingga remisi yang sah. Namun,
Di sisi lain, publik tidak bisa menutup mata terhadap luka lama yang ditorehkan kasus EKTP, mega korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah. Pertanyaan yang menggema di ruang publik, apakah keadilan sudah benar-benar ditegakkan? Ataukah ini hanya episode panjang dari drama hukum negeri ini? Saran, ke depan, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus membuktikan bahwa hukum benar-benar tegak lurus, tidak tebang pilih. Transparansi informasi, pengawasan publik, serta akuntabilitas pejabat negara wajib ditegakkan, agar tidak muncul kesan bahwa koruptor kelas kakap bisa dengan mudah membeli kebebasan. Masyarakat pun dituntut untuk tidak lengah, karena suara rakyat adalah kontrol terakhir agar hukum tetap berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan. Aduh, KTP ini kan udah, saya sih ikhlas ya, siapapun yang nyuruh ini ya udah, pokoknya saya ini semua sudah terjadi. Mudah-mudahan saya bisa mengungkap jauh